Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasain portofolio investasi kalian tiba-tiba berdarah-darah alias merah semua? Nah, di sesi kali ini kita bakal ngupas tuntas gimana caranya kita, para investor retail yang punya kerjaan full-time tiap hari, bisa bangkit dari drawdown atau penurunan portofolio yang parah. Kita bakal pakai kerangka 6 pilar passive income yang super solid. Yuk, langsung aja kita bedah strateginya. Belakangan ini pasti banyak dari kita yang harus nelan pil pahit pas buka aplikasi investasi kan? Aset yang awalnya kita kira bakal jadi multi-bagger dan bikin kaya mendadak, tiba-tiba anjlok. Dalam semalam kita berubah jadi backholder yang stresnya minta ampun. Ini emang realitas yang pahit banget. Pertanyaan besarnya nih, gimana sih harusnya respons kita kalau portofolio mendadak hancur sampai 50%? Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru panik. Coba deh kita tengok ke belakang. Bahkan perusahaan investasi legendaris sekelas Berkshire Hathaway milik Opa Warren Buffett yang rekam jejak return jangka panjangnya gila-gilaan nyentuh 6 juta %, itu aja ternyata nggak kebal loh. Pas krisis 2008, portofolio mereka sempat terjun bebas sampai 47%. Ini tuh jadi bukti nyata kalau guncangan pasar emang siklus yang wajar banget. Makanya hari ini kita bakal ngebahas 5 hal krusial buat ngebantu kalian. Mulai dari cara ngadepin realita koreksi pasar, ngerubah mindset, sampai gimana ngebagi-bagi modal kita ke aset yang konservatif, menengah, dan yang agresif. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih cara kita ngadepin realita pasar yang lagi anjlok dan ngatasin rasa nyesek pas ngelihat investasi kita terjun bebas? Kalian tahu strategi investasi Nancy Pelosi Tracker yang sempat viral banget itu kan? Strategi yang cuannya meroket 780% sejak 2014 ini nyatanya juga pernah ngalamin drawdown masif sampai 34% pas krisis inflasi 2022 kemarin. Poin pentingnya di sini, kalau kalian main di portofolio agresif, penurunan tajam itu udah jadi menu wajib dalam perjalanan investasi kalian. Jadi, please jangan biarin emosi sesaat ngancurin rencana jangka panjang yang udah susah payah kalian bangun. Lanjut ke bagian kedua, ini soal pergeseran mindset. Percaya atau enggak, bedanya orang yang bangkrut sama orang yang akhirnya sukses ngebangun kekayaan itu, semuanya bermuara di satu hal fundamental ini. Coba deh jujur sama diri sendiri, kalian tuh tipe yang mana? Apa tipe pengikut FOMO yang baru heboh ikutan beli pas harga lagi dipucuk, terus panik cut loss pas pasar hancur? Atau kalian tipe investor yang udah masuk dari awal, mentalnya sekuat baja nahan guncangan, dan tinggal duduk manis nikmatin efek compounding atau bunga majemuk? Trust me, ketenangan mental itu aset yang paling berharga. Nah, buat kita-kita yang sibuk kerja kantoran tiap hari, kita mutlak butuh fondasi yang kokoh. Kita masuk ke tahap ketiga, aset konservatif, yang fokusnya ke falas dan reksadana. Pegang mata uang asing itu ibarat punya tameng buat ngelawan inflasi dan pelemahan rupiah loh. Secara historis, mata uang kayak dolar Singapura, Swiss francs, atau dolar Amerika itu bisa naik sekitar 2-5% per tahun. Lumayan banget kan buat passive income? Tapi ingat ya, kalau ada deposito falas yang nawarin bunga terlalu tinggi, biasanya itu nggak dijamin sama LPS, jadi harus tetap waspada sama resikonya. Terus ngomongin reksadana pendapatan tetap, jangan pernah mikir kalau harganya bakal naik terus tiap hari. Ini cara praktis buat ngecek risikonya. Buka aja dokumen fun fact sheet mereka, dari situ kalian cek underlying asset atau aset dasarnya. Misalnya obligasi FR0068. Terus, lihat deh apa ada risiko konsentrasi di satu penerbit aja. Langkah simpel ini wajib banget kalian lakuin buat mitigasi risiko gagal bayar. Jangan sampai kecolongan. Coba deh perhatiin data ini, menarik banget. Kalau kita bandingin, obligasi korporasi itu ternyata cenderung anteng dan stabil waktu ada gejolak pasar global. Sementara itu, obligasi pemerintah justru lebih volatil karena sensitif banget sama sentimen suku bunga. Nah, dengan paham beda karakter ini, mental kalian bakal jauh lebih siap dan gak gampang jantungan lihat portofolio. Lanjut, naik level sedikit di piramida resiko, kita masuk ke tahap keempat, aset kelas menengah. Di sini kita bakal ngomongin bank digital dan emas. Zaman sekarang, bank digital lagi jor-joran banget ngasih yield atau bunga tabungan. Bahkan, ada yang berani matok bunga sampai 8,6% per tahun. Gila nggak sih? Pasti kerasa menggoda banget kan buat naruh dana darurat di situ? Tapi tunggu dulu. Nggak ada makan siang gratis. Bunga super tinggi ini artinya uang kalian itu di luar batas penjaminan LPS. Seringnya, bank digital muterin dana itu ke pinjaman peer-to-peer yang risikonya tinggi. Aturannya gampang aja.
Kalau kalian butuh tempat yang aman banget buat dana darurat, pastikan stay di bawah batas penjaminan. Titik. Kalau kalian mau masuk ke emas buat diversifikasi, tolong bandingin dulu risikonya. Punya emas fisik emang asik, berasa sultan kalau dipegang. Tapi ingat, spread atau selisih harga jual belinya itu lebar banget, bisa sampai 9% loh. Kalau mau lebih pintar, instrumen emas berbasis kripto atau saham tambang emas nawarin likuiditas yang instan, spread yang tipis banget, dan urusan pajaknya jauh lebih efisien. Akhirnya kita sampai juga di puncak piramida kita hari ini, tahap kelima, aset agresif. Ya, kita ngomongin saham dan kripto. Di tengah semua ketakutan soal isu geopolitik, coba deh kita lihat angka makroekonominya. Utang Amerika Serikat sekarang itu nyentuh 39 triliun dolar. Angka yang susah dibayangin kan? Kalau mereka nurunin suku bunga 1% aja, mereka bisa hemat 400 miliar dolar tiap tahun. Pemangkasan suku bunga ini ujung-ujungnya pasti kejadian. Dan secara historis, ini bakal bikin duit asing ngalir deras ke emerging market kayak pasar saham Indonesia. Nah, terkhusus buat kripto nih. Sebelum kalian FOMO dan ngelakuin revenge trading buat balas dendam karena rugi, tolong banget pakai checklist ini. Pastiin ada pola historis halving yang lagi oke, suku bunga The Fed beneran turun, orang-orang di sosmed lagi pada fase paling putus asa, dan regulasi global mulai pro ke kripto. Kalau semua checklist ini terpenuhi, barulah kalian masuk pakai data, bukan pakai feeling. Inti dari semuanya itu ini. Investasi adalah maraton, bukan sprint. Buat kita yang kerja full-time, pemasukan bulanan kita itu adalah senjata paling mematikan yang kita punya. Jangan dihancurin cuma gara-gara spekulasi sesaat. Disiplinlah nerapin batas antara aset konservatif dan agresif. Dan jangan lupa, disiplin juga lakuin rebalancing kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Sebagai penutup, coba luangin waktu 5 menit aja hari ini buat ngecek isi portofolio kalian. Tanyain ke diri sendiri, apakah racikan aset kalian sekarang benar-benar udah siap nahan badai krisis 50% berikutnya? Atau jangan-jangan kalian cuma lagi pasrah nunggu kereta hype selanjutnya yang siap anjlok. Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Stay safe and smart investing ya.